Pemirsa, jelang Pileg dan Pilpres 2019, berita bohong dan kampanye negatif makin marak. Hoax seringkali mengacaukan akal sehat, tetapi sayangnya justru kerap dipakai sebagai jurus muslihat. Kemanakah publik bisa percaya dan menaruh harap? Inilah Partai Bicara, episode Menangkal Kebohongan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Menuju Indonesia baru. Negatif campaign itu ia menyajikan fakta dan data tentang kekurangan-kekurangan yang ada, dan itu dalam perdebatan politik, dalam polemik politik, dalam nantinya juga kampanye, itu sesuatu yang lumrah. Yang namanya campaign kan nggak bisa dibatasi. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah tentu kalau bagi partai, bagi yang di seberang itu karena yang dilawan kan antara incumbent versus non-incumbent. Jadi incumbent tentu mempunyai track record. Kalau mau menyampaikan kampanye negatif ini harus tentu dengan data, harus tentu dengan benar-benar sesuatu yang nyata. Jangan berupa misalnya ilusi-ilusi. Ini yang sering terjadi, menyampaikan kampanye negatif dengan ilusi-ilusi, dengan perbandingan-perbandingan yang tidak dengan data yang sesungguhnya. Kampanye itu kan sebenarnya harusnya ide, gagasan, konsep, kemudian juga apa yang sudah dilakukan. Apakah nanti ada pelanggaran atau enggak harus dilihat secara kasuistis gitu kan. Belum tentu ansih hanya negatif campaign aja. Bisa juga nanti ada unsur black campaign-nya kan bisa juga terjadi kan itu. Jadi harus dilihat kasuistisnya. Masyarakat kita itu masyarakat yang melodrama juga begitu. Senang dengan sesuatu yang dramatis gitu ya. Yang membuat emosi itu hanyut begitu ya. Dan kita tidak punya budaya literasi yang cukup bagus, artinya ada budaya kritis. Ketika ada informasi, itu harus dicek dulu ya kebenarannya, diverifikasi ya. Menangkal kebohongan itulah topik Partai Bicara malam hari ini. Kami telah menghadirkan 6 politisi untuk berdiskusi mengenai topik malam hari ini. Di sebelah kanan saya, Willy Aditya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem. Mas Willy. Salam Sylvia. Selanjutnya Adian Apitupulu, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Bang Adian. Selamat malam. Lukman Edi, Ketua DPP PKB. Assalamualaikum. Bang Edi, selamat malam. Di sebelah kiri saya Supratman, Ketua DPP Partai Gerindra. Bang Supratman, selamat malam. Selanjutnya Edwin Halim, Wasekjen Bidang Cyber PAN. Edwin. Dan Johnson Sitindaun, Ketua DPP Partai Demokrat. Malam Mbak Livia, malam penonton Indonesia. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan komentar mengenai topik pada malam hari ini, menangkal kebohongan dengan cara mengunduh aplikasi Metro Extend melalui App Store atau Play Store. Langsung saja kita mulai topik pada malam hari ini, menangkal kebohongan. Saya ingin mulai dari Bang Supratman. Bang Supratman, semua partai itu kan sama-sama teriak stop hoax ya. Itu artinya jangan mudah untuk mempercayai suatu informasi dan jangan mudah menyebarkannya tanpa verifikasi. Tetapi mana buktinya? Karena beberapa elit Partai Gerindra justru menjadi katanya korban hoax dari Ratna. Pertama saya ingin menjelaskan ya, ini berkaitan dengan Ratna. Jangankan bagi partai, bagi sebuah lembaga negara aja yang namanya presiden, korban kecolongan terhadap informasi itu terjadi. Padahal presiden itu memiliki alat negara, alat kekuasaan menyeluruh. Contoh pada saat kejadian pengangkatan Archandra menjadi wakil menteri SDM. Beliau warga negara Amerika, double warga negara. Saya sebetulnya negara bertanya itu soal bisa elit Partai Gerindra. Bukan, maksud saya gini loh. Kenapa saya akhirnya ingin disambungkan kepada menyampaikan presiden? bahwa soal ini itu soal informasi apa yang terjadi terhadap Ratna Sarumpait dikaitkan dengan Pak Prabowo itu adalah menyangkut bagaimana Pak Prabowo melihat itu. Ini rasa kemanusiaan.
Tetapi setelah Ibu Ratna menyatakan bahwa itu adalah kebohongan yang dilakukan, harusnya seluruh elit partai, seluruh elit-elit bangsa Indonesia harusnya menghentikan ini karena itu betul-betul itu hoax. Rasa Jadi kemanusiaan, kalau rasa itu dasarnya, kemanusiaan ya? yang muncul, Tetapi siapapun apakah yang rasa kemanusiaan akhirnya melemahkan kekritisan? saya rasa tidak ya. Jadi begini loh maksud saya. Jadi harusnya memang kita harus tahu bahwa memang harusnya seluruh informasi itu bisa kita verifikasi semaksimal mungkin. Tetapi sekali lagi dalam suasana yang seperti ini semua orang bisa menjadi kecolongan. Dan Pak Prabowo dengan jantan menyatakan minta maaf tapi dia tidak merasa bersalah. Jika Jadi elit dalam partai hal politik itu, saja kecolongan, bagaimana dengan masyarakat? jangankan ini? elit partai politik, presiden aja kecolongan. Gimana itu tanggapannya Bang Adian? Saya nggak ngerti yang dimaksud presiden kecolongan yang mana ya? Loh, Katanya yang dalam kasus dimaksudkan Archandra. Sebentar dulu Bung. Dalam kasus Archandra memang dia duit keluarga negaraan. Artinya dia tetap dalam konteks tertentu memang masih warga negara Indonesia. Di sana diberikan warga negara kehormatan, itu bukan kecolongan. Itu kecolongan. Sebentar. Itu kecolongan luar biasa. Nah ini yang saya Artinya maksud, bahwa elit kita dan dulu memang selalu seperti tidak misalnya mau mengakui ada hal-hal yang beberapa berkaitan orang dengan yang Sebentar, kita memang berikan yang kesempatan. berkaitan dengan kelemahan pemerintahan. Nah, ada beberapa saya ingin orang menjelaskan dalam satu Bung catatan Adian sejarah kita yang sebelum Biar dilanjutkan. ditanggapi dulu, Bang Bukan, Supratman. saya ingin menjelaskan Biar begini. ditanggapi dulu sebentar karena Seperti belum selesai. Sebentar kami dulu. harus mengakui secara jujur bahwa kami itu ada kecolongan dalam posisi itu. Tetapi kelemahan kita di elit ini kalau berkaitan dengan itu tidak ada yang berusaha untuk mengakui kekurangannya. Itu sudah Bung jelaskan tadi. Itu sebenarnya Nah proses sekarang yang giliran saya terjadi. menjelaskan. Oke, itu kasus Archandra. Ya, yang menjadi menarik kan misalnya dalam kasus Ratna Sarumpait. Atau dalam contoh yang tadi sekian banyak disampaikan segala macam. Yang mana yang hoax, yang mana yang fakta dan sebagainya. Kita bisa lihat serangan-serangan hoax itu dari kubu mana. Kalau kemudian kita mau ambil temanya misalnya menolak hoax. Sepertinya yang harus kita tolak adalah Gerindra. Kita harus tolak Prabowo-nya. Kita harus tolak Sandinya. Kenapa? Sumbernya dari sekian banyak yang dipaparkan tadi. Memang dari sana kok. Itu yang Paling tidak ditampilkan di itu sana. menguntungkan sebelah sana. Tetapi ini Kalau yang misalnya saya kemudian kita maksudkan bilang bahwa bahwa apa kemudian yang disampaikan oleh Prabowo Adian, kecolongan, kelompok kemudian termasuk Amin Rais teman-teman kecolongan, PDIP pun melakukan Rizal hal Ramli yang kecolongan, sama. semua kecolongan. Jadi ini yang tidak adukan dong benar. Ratnanya. Oke. Jadi masalah Ini kan kita itu Ratna di sendiri satu baru aja. diadukan oleh pihak Elit Prabowo. itu tidak Yang lain pernah mana? jujur Kalau terhadap merasa dirinya dirugikan selain oleh hanya pengakuan serangan. Ratna yang Biar bohong, bisa jadi kedengaran. adukan saja Ratnanya. Bapak-bapak, Kenapa tidak diadukan satu-satu Ratnanya? bicaranya. Enggak, Oke. kenapa Ratnanya tidak diadukan? Yang mengadukan baru Prabowo loh. Yang lain merasa kecolongan aja. Tidak. Yang paling menarik Saya misalnya ingin ketika menjelaskan menggunakan begini. Tapi- Kita status dan setuju. jabatannya Kita setuju soal sebentar. hoax. Yang Tidak boleh menggunakan ada. status dan Kita jabatannya setuju, ya. untuk menjustifikasi kebohongan. Bukan. Saya ini dokter. Saya sudah periksa. Saya sudah pegang. Saya mampu membedakan mana lebam karena operasi, Baik. mana itu atas nama dokter, atas nama jabatannya, Oke. dan itu tidak malu Saya diakui. Kita ingin ingin Dan berbicara sampai sekarang soal menyampaikan begini peran loh. partai politik Itu dalam tidak bisa menangkal hoax. Ikatan dokter Indonesia Sebentar, mencabut Bang gelar Supratman. dokternya. Boleh. Tidak bisa. Biar saya berikan Jabatan kesempatan tidak kepada yang untuk lain dulu ya. menjustifikasi Ingin menyampaikan Tenang dulu, sama Bang saudara Supratman, Bang Adian. Adian. Sebentar, kalau bicara begini tidak bisa kedengaran. Justru Kita saya akan berikan hanya ingin kesempatan memberikan yang lain. kesempatan Kita satu berbicara soal hoax dan kecolongan tadi. Saya ingin minta Mas Willy tanggapin terlebih dahulu lah. Sebetulnya peran partai politik dalam menangkal hoax ini seperti apa? Iya, Zilvia, apa yang ditanaskan oleh Bung Adian, Bung Supratman tadi, kita harus bedakan. Yang pertama, memang dalam proses kontestasi, apalagi sekarang di dunia yang bernama sosial media ini, politik menjadi konsumsi utama dari kebohongan. Nah, kita harus ketahui tadi kecolongan dengan ketahuan itu berbeda jauh. Nah, harus kita bisa belajar ketika dalam sebuah debat antara Obama dan McCain gitu. Ada seorang partisipan lalu kemudian menyela, mengatakan Obama seorang teroris. McCain secara spontan mengatakan, Obama itu seorang warga negara yang baik dan dia bukan teroris. Artinya? Artinya apa? Ini yang tidak ditunjukkan oleh para elit-elit partai Saya setuju. politik atau Setuju pilpres yang berkontestasi. Kalau benar itu bohong, harus ada pernyataan untuk kemudian, hey, kamu bohong. Tidak kemudian mengkapitalisasi itu untuk kepentingan sesaat. Apalagi tadi dikatakan sepakat dengan kampanye negatif. Kita kan punya rule of law. Berarti Kita selama punya ini ada peraturan. ya partai-partai yang mengkapitalisasi hoax itu? Ini yang kita lihat bagaimana kita bisa belajar pada proses ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, menebarkan perbedaan.